Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Bro. Kali ini saya mau coba test drive untuk Yamaha Viz Air, terutama di tanjakan ya. Posisinya saya mau pulang ke rumah. Nanti kita akan ketemu trek atau jalan yang lumayan menanjak, cukup ekstrim menurutku Kang Bro. Jadi kita akan coba, kita tes nanti ya. Setidaknya kita mau coba nanti saat ditanjakan menggunakan gigi 2. Kalau gigi 3, 4 saya rasa tetap nggak mampu Kang Bro, karena tanjakannya memang cukup tinggi. Kalau gigi 2 kemungkinan masih bisa. Kalau kemarin sebelum diperbaiki, gigi 2 itu juga berat. Kayak istilahnya dipaksa banget begitu loh. Kalau misalkan gigi 1 itu tetap masih ringan, tapi setidaknya gigi 2 harusnya mampu. Jadi seperti itu ya. Dan ini untuk posisi body atau sayap-sayapnya belum saya pasang sengaja, karena untuk beberapa hari ke depan saya mau memantau atau mengecek di wilayah sini ya, yang kemarin sudah kita perbaiki di area manifold atau membran yang terjadi kebocoran. Untuk beberapa hari ke depan akan saya pantau terus. Kalau misalkan terjadi rembesan lagi atau bocor lagi, mungkin rencananya mau saya cor saja Kang Bro pakai semen, ya kan? Nanti sekalian dipasang batu bata juga bisa. Kalau bocor lagi. Nah, sekarang kita coba nyalakan motornya dulu, kita panasin sekaligus kita pindah ke mode GoPro ya. Baik Kang Bro, sekarang kita sudah beralih ke mode GoPro. Tapi mohon maaf sebelumnya, ini karena saya lupa ya tidak mengaktifkan suara rekaman audionya. Jadi saya lupa dari kamera GoPro-nya belum saya aktifkan, sehingga saya harus dubbing. Nah, kita panasin dulu untuk motornya sembari kita menunggu nanti kalau sudah kita nyalakan baru kita jalan. Oh ya Kang Bro, sebagai informasi tambahan, kemarin malam saya sudah mencoba untuk tes jalan sebentar ya, dengan posisi karet filter atau karet belalainya ini yang masuk ke saksis ini saya lepas dari keduanya, dan ternyata saat dilepas itu nggak mau disentak untuk gasnya Kang Bro, istilahnya terjadi ngok. Dan setelah saya pasang kembali untuk karet filternya justru lebih enak, dia disentak mau, nggak ngok istilahnya begitu. Karena memang saya masih menggunakan karburator standarnya. Jadi posisi saat open filter istilahnya ya, ini sama saja dengan open filter. Kalau ini dilepas ternyata nggak mau Kang Bro. Ini lebih enak saat posisi kita pasang semua seperti ini. Kita akan coba nanti posisi di tanjakan tenaganya seperti apa, dan kita coba juga untuk akselerasinya ya, kita gas tipis-tipis saja. Kita akan lihat untuk akselerasi. Jadi saya merasa untuk akselerasi juga lebih baik dari sebelumnya, dan kemungkinan untuk tenaga atau saat melalui tanjakan ini juga akan berbeda Kang Bro. Nah, saya merasa untuk gigi 3-nya saja ini masih ringan sekali saat diakselerasi ya, saat proses akselerasi. Karena proses perbaikan yang sudah kita lakukan semalam atau kemarin itu hanya di bagian membran saja ya, kita fokus di bagian area kebocoran manifold juga kita perbaiki membran, kemudian kita juga bersihkan karburator. Nah, untuk karburator sendiri tidak dilakukan perubahan apapun, masih settingan sebelumnya, cuma kita bersihkan dan kita setel ulang untuk baut udaranya. Oke, untuk videonya mungkin akan saya percepat
Kang Bro. Jadi nanti langsung saya tunjukkan posisi saat di jalan yang mulai menanjak. Baik Kang Bro, kita sudah mulai ketemu dengan jalan menanjak ya di depan. Ini posisi masih masuk gigi 3 Kang Bro. Ini adalah tanjakan pertama ya dari jalan menuju ke rumah saya. Kemudian di sini kita turunkan ke gigi 2. Ini posisi gigi 2. Saya harap ini akan sampai selesai ya di tanjakan terakhir nanti. Dan di tanjakan terakhir nanti saya akan coba oper gigi 1 untuk mengetes hentakannya seperti apa. Oke, tanjakan yang kedua sudah kita lewati, cukup ringan sekali Kang Bro. Saya merasa jauh lebih ringan ya, untuk tenaganya itu lebih mantap dari sebelumnya. Ini tanjakan yang ketiga. Jadi tanjakan tempat menuju rumah saya ini lumayan tinggi. Oke, ini agak rata. Kemudian di depan ada tanjakan lagi, tanjakan yang keempat. Nah, biasanya di sini saya kalau misalkan dari bawah itu juga jalannya pelan, saya sudah oper gigi Kang Bro di sini. Ini masih gigi 2 ya, dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Nah, di sini mulai tanjakan terakhir. Ini tanjakan tertinggi namun tidak terlalu panjang. Tapi di sini biasanya banyak kendaraan yang nggak kuat Kang Bro, terutama truk-truk besar ya. Oke, saya oper gigi 1. Oke, ternyata masih cukup ringan ya, untuk hentakannya lumayan. Oke, kita berhenti sebentar. Di sini tempatnya rata, kita berhenti sebentar. Oke Kang Bro, untuk tanjakannya lumayan lah ya, lumayan oke. Tapi barusan untuk posisi tanjakan terakhir saya oper gigi 1 bukan karena nggak kuat ya, karena saya mau coba gigi 1, mau tahu hentakannya kayak apa ya gitu. Jadi masih bisa lah buat angkat roda depan. Jadi tadi untuk tenaga sudah kita tes, dan nanti kita coba gas tipis-tipis ya untuk top speednya. Baik Kang Bro, kita lanjutkan lagi perjalanan pulang. Lumayan responsif untuk akselerasi, dan tadi untuk tenaga saat ditanjakan juga lumayan oke dibandingkan sebelumnya. Dan yang perlu kita ketahui di sini, kemarin untuk perbaikannya hanya kita perbaiki di bagian membran. Selanjutnya kita ganti perpak manifoldnya karena terjadi rembesan atau bocor ya di area manifold, seperti yang sudah kalian lihat di video sebelumnya. Jadi cuma modal itu saja ya, kita ganti packing membran, kemudian perbaikan di rumahan membran, juga sedikit perubahan karena sebelumnya saya gunakan pengganjal lidah membran ya. Untuk lidah membran yang lama dulu pernah saya potong kemudian saya dobelkan, dan saya merasa memang ada perbedaan yang cukup signifikan setelah saya lepas bagian pengganjalnya. Ternyata untuk posisi bukaan lidah membrannya itu terasa berat Kang Bro kalau dikasih double. Namun
namun demikian saat posisi menutupnya itu juga membantu. Jadi ada setiap perubahan itu ada nilai positif dan negatifnya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Proses bukanya jadi agak berat, namun posisi saat piston bergerak dari TMA ke TMB itu mencegah atau menjaga kerapatan membran, enggak terjadi gas balik ke karbu. Jadi kerapatan membran itu benar-benar terbantu oleh lidah membran yang kita dobelkan. Jadi seperti itu. Nah, untuk uji cobanya sudah kita coba semua ya, dari akselerasi, kemudian kita coba juga untuk ditanjakan, kemudian kita sudah mencoba hentakannya seperti apa. Saya pribadi merasa jauh lebih bagus daripada posisi sebelum saya perbaiki. Nah, mungkin untuk videonya sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Ini hanya sekedar uji coba saja, review dari hasil perbaikan kemarin ya, karena dari video kemarin saya belum sempat memvideokan untuk hasil dari proses setelah perbaikan. Mungkin sampai di sini dulu untuk videonya. Jangan lupa selanjutnya ditekan tombol like dan juga subscribe ya buat yang belum menemukan channel ini. Dan aktifkan pula tombol loncengnya supaya kalian selalu mendapat notifikasi setiap saya upload video-video terbaru. Akhir kata saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.